kelompok 4, saya Hayatun Nazira, saya Hamzah Mansuri, saya Lydia Nurhaliza, saya Rismawana, dan satu orang lagi Rini Tursina. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyusunan strategis pembangunan daerah, yaitu studi kasus penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kota Depok. Baik, saya akan menjelaskan materi pendahuluan dari kelompok kami. Perencanaan pembangunan dalam suatu negara atau masyarakat dapat diusahakan mulai dari ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Karena output dari perencanaan pembangunan daerah adalah pemerintah. Pemerintah daerah haruslah mendorong agar tercapainya sebuah rencana pembangunan yang berdasarkan perencanaan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar baru, ahli pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru. Selanjutnya ada penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, yaitu merupakan tahap krusial dalam perencanaan pembangunan daerah yang menentukan arah kebijakan pembangunan selama 5 tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama bagi pemerintah daerah dalam merancang program dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rismawana. Baik, di sini saya ingin menjelaskan bagian pembahasan, di mana menurut United Nations menyatakan bahwa pembangunan bukanlah konsep yang statis terus berkembang, tetapi pernyataan ini adalah suatu proses perubahan sosial budaya, yang dimana pembangunan serangkaian upaya yang dapat berjalan maju secara mandiri dan bergantung kepada manusia. Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan yang dilakukan secara terencana, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Di sini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam era pemerintahan dapat ini sentralistik menuju desentralistik. Pemerintahan daerah harus mampu mengarahkan kebijakan dalam mewujudkan implementasi kebijakan otonomi daerah. Alasan pentingnya perencanaan pembangunan suatu daerah atau daerah otonomi di sini terdapat 6 poin. Yang pertama itu ada perencanaan dilihat dari segi suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik yang telah dilakukan. Poin yang kedua, dengan adanya perencanaan yang diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan dan adanya pedoman kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Yang ketiga, dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal yang masa pelaksanaan akan dilalui perkiraan potensi dan prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan dan risiko yang dihadapi dalam perencanaan. Poin yang keempat, perencanaan memberikan kesempatan memilih berbagai alternatif tentang cara yang baik untuk memilih yang terbaik. Poin yang kelima, dengan adanya perencanaan dilakukan oleh penyusunan prioritas memilih urutan-urutan dari segi pentingnya tujuan tersebut. Nah, poin yang terakhir, dengan adanya rencana maka suatu alat pengukur standar untuk pengawasan evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hayatun Nazira. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses perencanaan pembangunan. Pendekatan dalam proses perencanaan pembangunan ada 4, yaitu yang pertama ada proses teknokratik. Perencanaan ini dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga yang secara fungsional melakukan perencanaan yang dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Pendekatan ini berasal dari dinas-dinas dengan menyusun program-program berdasarkan kajian-kajian yang ada di dalam dinas. Jadi ada prosesnya, ada metodenya, dan kadang ada bersumber dari penelitian atau kajian-kajian dan sebagainya. Atau bisa jadi dari proses birokrasi.
jadi munculnya dari dinas. Dalam pendekatan teknokratik ini, bisa jadi kepala daerah tidak tahu beberapa program yang diusulkan, karena programnya bisa dari daerah yang lain. Jadi bisa jadi akan terjadi kecolongan jika tidak disusun dengan baik. Yang kedua, ada proses partisipatif, yaitu perencanaan yang melibatkan pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan atau stakeholder yang diantaranya melalui musrembang. Pendekatan ini umumnya berasal dari metode aspirasi masyarakat. Jadi, kalau anggota DPR turun ke lapangan, wali kota juga ikut turun. Nah, ini dinamakan dengan partisipatif. Biasanya bisa dengan model musrembang atau musyawarah pembangunan. Jadi bisa berasal dari masyarakat. Misalnya masyarakat ingin membangun jembatan. Munculnya program ini dari bawah, bukan dari gagasan wali kota atau gubernur. Yang ketiga, ada proses politik. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan presiden atau kepala daerah sebagai proses penyusunan rencana karena rakyat memilih berdasarkan program perencanaan pembangunan yang ditawarkan. Pendekatan ini berasal dari janji kampanye calon presiden, gubernur atau bupati serta wali kota. Misalnya, saya calon bupati menyampaikan bahwa nanti saya akan terpilih, saya akan mengalokasikan sekian miliar untuk pembangunan rumah yang tidak layak huni. Misalnya ada program dari Pak Jokowi yaitu berfokus pada infrastruktur. Nah, ini merupakan pendekatan politik. Yang keempat, ada proses bottom up dan top down, yaitu perencanaan yang aliran proses dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah batas atas atau bottom up dan atas bawah top down hasilnya akan diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Misalnya, dalam musrembang masyarakat menyampaikan program dari aspirasi masyarakat. Pak Gubernur juga akan menyampaikan dari atas yang misalnya disusun oleh provinsi atau turunan dari kebijakan presiden. Presiden bisa berasal dari proses teknokratik dari menteri-menteri atau proses politik dari visi misi presiden tersebut. Jadi proses bottom up dan top down ini adalah perpaduan dari semua pendekatan. Sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya studi kasus akan dijelaskan oleh Lydia. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan kasus penyusunan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2016 sampai dengan 2021 di Kota Depok. Nah, jadi di Kota Depok nih pada saat membuat rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, mereka menemukan beberapa masalah yang membuat prosesnya itu menjadi agak ribet dan menjadi kurang lancar. Salah satu masalah utamanya itu adalah kurangnya koordinasi antara Bapeda dengan perangkat daerah provinsi, sehingga proses perencanaan pembangunan ini menjadi kurang optimal. Selain itu, adapun masalah yang lain itu adalah soal data yang mereka miliki itu kurang lengkap. Padahal untuk membuat rencana pembangunan yang tepat memerlukan informasi akurat dan up to date. Nah, dikarenakan data yang kurang yang dimiliki oleh Bapeda ini, mereka menjadi kesulitan pada saat mereka mengerjakan tugasnya. Nah, dikarenakan masalah tersebut, proses penyusunan RPJMD jadi menjadi lebih lambat dari waktu yang seharusnya ditentukan. Akhirnya, perencanaan pembangunan daerah di Kota Depok menjadi terganggu dan terhambat oleh beberapa masalah tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rini. Saya akan menunjukkan pematerian yang selanjutnya, yaitu tentang apa sih itu studi pembangunan, yaitu studi yang meningkatkan validasi data melalui survei penelitian yang lebih mendalam. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan data dan analisis data juga dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penyusunan RPMJ lebih akurat dan lebih up to date dengan
dengan yang lebih baik. Perumusan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Keterbatasan sumber daya manusia atau SDM juga perlu mendapatkan perhatian serius. Bapeda harus mengadakan pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan kapasitas aparatur dalam perencanaan dan pengolahan data. Pelatihan ini dapat difokuskan pada penguatan keterampilan analisis dan penerapan teknik perencanaan modern agar aparatur lebih siap menghadapi tantangan dan proses penyusunan RPJMD. Jika kekurangan tenaga kerja menjadi kendala, rekrutmen SDM baru melalui seleksi yaitu calon pegawai sipil atau CPNS juga menjadi solusi untuk memastikan bahwa Bapeda memiliki tenaga kerja yang cukup dan kompeten dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, penetapan sistem pengolahan data secara lebih efisiensi. Dengan adanya sistem ini, proses pengumpulan dan pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih tepat dan lebih akurat, sehingga mempercepat pengambilan keputusan dalam penyusunan RPJMD. Sistem ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui penerapan langkah-langkah strategis tersebut. Diharapkan Bapeda Kota Depok dapat mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam penyusunan RPJMD. Dengan koordinasi yang lebih baik, data yang lebih akurat, SDM yang lebih kompeten, serta pemanfaatan teknologi yang optimal, perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu adalah penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah ataupun RPJMD tahun 2016 sampai 2021. Bapeda Kota Depok menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas proses perencanaan. Koordinasi yang kurang optimal dengan perangkat daerah, keterbatasan data yang akurat, serta minimnya sumber daya manusia yang kompeten menjadi faktor utama yang menyebabkan proses penyusunan RPJMD berlangsung lebih lama dan kurang efisiensi. Jika permasalahan tidak segera diatasi, maka dapat berdampak pada keterdapatan dalam perencanaan pembangunan yang berpotensi menghambat perkembangan daerah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Bapeda perlu menerapkan berbagai solusi strategi, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah melalui komunikasi yang lebih efektif dapat meningkatkan sinergi dalam perencanaan. Selain itu, peningkatan kualitas data melalui tenaga kerjasama dengan teman terkait dengan berbagai teknologi dapat menjadi langkah yang lebih penting untuk memastikan yang selanjutnya. Baik, sekian dari presentasi saya kembali kepada koordinator. Dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.